Oke, sudah bisa. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk employee yang memang memegang trade secret tersebut, dia ada perjanjian tertentunya. Nah, biasanya selain itu juga dia ditawari untuk bagian dari perusahaan atau ditawari sebagai pemegang saham agar dia tidak terlepas dari perusahaan tersebut. Apabila dia keluar, gitu ya, maka akan ada sanksi apabila di luar tersebut dia menyebarluaskan atau membuat trade secret yang sama, artinya copy paste. Itu masuk ke dalam hukum pidana dia. Nah, makanya trade secret ini, pemegang trade secret ini menjadi orang penting juga dalam sebuah perusahaan. Untuk karyawan, siapa yang bisa masuk dan menjadi pemegang trade secret, itu ada kriterianya tersendiri, sehingga tidak bisa sembarangan orang masuk di situ. Nah, intellectual property tadi itu kan melindungi si entrepreneur terhadap produk dan ide-idenya tadi, gitu ya. Makanya dia bisa jual tuh intellectual property-nya. Dia bisa kembangkan di tempat lain melalui sistem lisensi. Ada tipe-tipenya. Pertama dari paten lisensi, trademark lisensi, dan juga copyright lisensi. Gitu kan. Ketika misalkan bagaimana pembuatan dan lain sebagainya, itu paten lisensi. Ketika dia menggunakan logonya, itu sebagai trademark lisensi. Ketika dia ingin mengembangkan mengcopy idenya dan menggunakannya, itu sebagai copyright lisensi. Contohnya kalau paten lisensi seperti ini. Paten lisensi misalkan sebuah mobil nih, Suzuki ya. Suzuki Indonesia punya hak untuk merakit mobilnya tersebut dengan dari bahan-bahan mesin-mesin dari Jepang, dari Suzuki-nya. That's paten lisensi. Terus si mobil itu dikasih merek nih, ada lambang S-nya, Suzuki. Itu sebagai trademark lisensi. Nah, kalau copyright lisensi, misalkan gini, sebuah pencetak buku, dia kerjasama dengan perusahaan buku luar negeri. Misalkan Cambridge University Press, misalkan ya. Itu kan di UK. Nah, dia import bukunya dari luar negeri ketika ingin memakai buku dari Cambridge. Gitu kan, menjualnya di sini. Tapi ketika dia membeli copyright license, maka dia diperbolehkan mencetak buku tersebut di dalam negerinya, misalkan di Indonesia. Maka dia kalau sudah punya copyright, maka dia boleh mencetak dengan standar kertas yang sama, model yang sama, gambar yang sama. That's copyright license agreement. Gitu ya. Jadi beda, kelihatan mana trademark, copyright, dan juga paten dari sisi perbedaannya. Di sini ada yang harus diconsider nih terkait lisensi tadi, gitu ya. Dimana kenapa kita harus lisensi? Karena si customer-nya memang recognition-nya ke lisensi properti gitu ya. Terus lisensi ini juga sebagai komplement terhadap existing product itu bisa. Terus si entrepreneur experience-nya dia harus punya nih pengalaman terkait lisensi properti. Terus lisensi propertinya juga long term outlook, artinya gini, contoh adalah KFC gitu ya, artinya bahwa semua dengan kita membuka KFC, membeli lisensinya dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai bisnis yang lama gitu. Terus ada agreement-nya dan komitmen terhadap pembayaran royalti, sales quota dan lain-lain.
Dan ada masa berlakunya lisensi ini, makanya ada renewal option. Kenapa? Di sini kita akan membahas juga mengenai product safety dan liability. Kenapa? Karena intellectual property tadi melindungi si produk, gitu, melindungi si produk sehingga bisa produk yang kita jual, bisnis yang kita lakukan itu menjadi lebih aman, gitu ya. Nah, ini sih standar yang ada di US Product Safety Act-nya, hukumnya, gitu ya. Ini saya akan skip karena semuanya itu tergantung dari negara atau peraturan di negara tersebut, gitu ya. Nah, ada yang harus diperhatikan juga terkait protecting ide ini. Itu adalah insurance. Gitu ya. Bagaimana kita ini masuk ke dalam protecting ide? Kenapa? Karena di sini kita harus bisa manage resiko dari pada saat kita membuka bisnis baru, gitu kan? Nah, resiko ini akan diprotek baik itu secara finansial melalui asuransi, gitu ya. Asuransi di dalamnya ada medical assurance atau healthcare coverage dan lain sebagainya. Nah, termasuk dengan asuransi tadi untuk misalkan produk, gitu kan? Asuransi nyambungnya kemana sih Pak gitu? Asuransi misalkan ketika untuk produk tadi contoh pembuatan mobil, maka ada asuransi perjalanannya agar produk itu sampai dengan selamat, dengan baik. Asuransi untuk pegawainya juga agar bisa membuat mobil itu lebih baik. Seperti itu. Tipe-tipe asuransi bisa kalian baca dari mulai propertinya, casualty-nya, life-nya, workers, sama bonding-nya. Ini adalah asuransi yang harus diterapkan seorang entrepreneur di usahanya dia. Ini contoh-contoh ada peraturan mengenai intellectual property. Saya lewat, jadi kita akan masuk ke kontrak. Sudah tidak asing namanya kontrak gitu ya, kalian pasti sudah mengerti. Ini adalah legal agreement, kesepakatan yang secara legal antara dua belah pihak. Kontrak ini biasanya harus tertulis. Kalau tidak tertulis atau hanya berupa gentleman agreement, itu bukan kontrak. Kontrak, kondisinya bisa kalian baca di sini ya. Kalian baca. Ini sepertinya ada gangguan di koneksi sayanya di kampusnya, jadi saya percepat ya. Nah, untuk terkait kalau kita membuat kontrak agar kontrak kita menjadi best legal protection ke kitanya, perlindungannya maksimal dari kontrak itu, yang pertama kita harus mengerti term and condition dalam kontrak. Artinya kita harus mengerti konten dari kontrak itu sendiri. Yang kedua, apabila ada yang tidak mengerti, cross out saja. Lebih baik itu dihilangkan. Atau yang tidak disepakati itu dihilangkan. Jangan ditandatangan kalau itu masih abu-abu blank space atau memang bisa di cross out. Terus jangan lupa membuat kopian dari kontrak tersebut yang memang untuk kedua belah pihak. Itu mengenai materinya. Apakah yang ada ditanyakan? Oh ya, sebelum bertanya tolong tadi karena hilang ya, jadi kalian tulis nama lagi dan NPM di kolom chat ya, karena belum saya copy. Oke, bertanya silahkan. Jadi untuk patent copyright trademark itu ada lembaga khusus yang mengatur Pak? Apa semua itu diatur hanya satu lembaga, semua yang tadi Bapak jelasin? Nah, itu sebenarnya untuk pendaftarannya itu di pemerintahan. Jadi ada lembaga khusus ke dinas perizinan, dinas perdagangan untuk kalian mendaftarkan patent
paten, trademark, dan copyright-nya. Satu, itu. Tapi untuk yang komersil, itu mereka suka membuka. Contohnya ISO. ISO kan dia menjual trademark. Dia menjual kalau yang ada ISO-nya berarti sudah bagus. Nah, itu trademark yang komersil. BPOM, kalau kalian perlu trademarknya BPOM, makanan BPOM, maka itu ke BPOM, gitu kan? Atau halal, maka ke MUI, seperti itu. Jadi, kalau yang memang secara legalitas untuk perusahaannya, misalkan nama perusahaan Anda, PT ABC, nah itu ada ke Dinas Perizinan, ke Dinas Perdagangan, gitu. Ingin usaha ke pariwisataan, maka ke Dinas Pariwisata. Kayak begitu sih. Jadi tidak ada yang satu pintu biasanya. Boleh bertanya lagi, Pak? Ya, ada lagi? Terus kalau misalkan perusahaannya masih kecil gitu Pak, belum familiar itu, apakah tetap harus ya mendaftar kayak gitu Pak? Kalau Misalkan kita itu mau misalkan menurut Anda produk Anda itu akan long term gitu ya untuk jangka waktu yang lama, sebaiknya didaftarkan. Kalau misalkan perusahaannya, kalau memang kalian sudah ada dananya, kan pertama yang harus kalian lakukan itu adalah legalisasi perusahaan dulu. Artinya kalian buatkan dulu PT-nya, dan segala bentuk legalitas perusahaannya. Nah, sesudah itu baru ke paten yang ini, trademark dan lain sebagainya, trademark, paten dan ataupun copyright baru ke sana. Jadi kalian di planning dulu nih bahwa minimal perusahaannya berdirinya legal dulu, gitu. Setelah itu baru produknya. Jadi kayak paten, trademark dan copyright ini lebih mengarah ke produk atau jasa yang akan ditawarkan. Begitu. Tapi mana dulu nih, misalkan kalian saya punya industri rumahan bakso aci. Bakso aci namanya bakso XYZ. Ah, kalian mau patenkan dulu? Boleh. Gitu. Karena nanti kalau syarat untuk ekspor ya berarti harus didaftarin dulu. Gitu. Ada lagi? ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Kalau tidak ada, maka selanjutnya terkait bisnis plan yang kemarin dilanjutkan tugas kelompoknya. Yang pertama dari bisnis plan yang Anda peroleh, kalian jawab nomor 1 sampai 7 ini gitu ya. Kalian jawab, terus kalian gabungkan dengan bisnis plan-nya. Kirimkan ke saya paling lambat 30 Maret 2021 pukul 23.59. Nah, untuk yang bisnis plan-nya berubah, maka jawaban yang tugas yang kemarin itu juga dirubah, disesuaikan dengan bisnis plan ini. Nah, terus ini tugas kelompok, jadi disampaikan cukup 1 orang sebenarnya, perwakilan dari kelompoknya. Terus bisnis plan ini yang akan dipakai sampai ke UTS, artinya di UTS mungkin akan digunakan bisnis plan ini. Sehingga carilah yang benar-benar kemiripannya, outline-nya 80% dengan outline yang saya berikan. Kalian bukan untuk buat sendiri perusahaan dari bisnis plan itu, tapi kalian cari perusahaannya yang sudah established, sehingga memang perusahaan bisnis plan-nya mirip dengan outline yang saya berikan. Itu sih. Kalau ada yang tidak jelas terkait tugas, silahkan untuk japri WA ke saya. Oke, silahkan sambil tulis NPM dan nama di kolom chat, akan saya salin sebentar lagi. Oke. Bila tidak ada, itu saja pertemuan kita hari ini. Silahkan dibuka videonya karena kita akan screenshot 2 kali ya.
Oke, sambil nunggu yang buka video. Sambil nunggu. Silahkan dibuka videonya. Saya maaf Pak, Ya. kamera saya sedang error. Oh iya, nggak apa-apa. Baik Pak, makasih. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1. Sebentar, ini ada yang ini. 1, 2, 3. Oke, view-nya oke. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan kali ini. Mohon maaf ada kendala teknis tadi ya. Jadi tugasnya silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan terkait tugas boleh japri ke saya. Silahkan cek tugas yang kemarin karena ada yang komen buat kalian dan itu tolong diperhatikan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.